lulusan bahasa Inggris, dan desainnya juga saya belajar autodidak. Saya sempat berbagai bidang saya jalankan, termasuk jualan sembako. Paling banyak pernah satu orderan itu bisa mencapai 80 pieces. Oke, nama saya Aminuddin, dengan sapaan akrab Mas Amin. Saat ini saya menjalankan sebuah bisnis souvenir dan kado yang fokus untuk kado custom. Dan saat ini fokus untuk pembuatan custom lampu yang terbuat dari bahan dasar akrilik. Untuk usia saya saat ini baru 27 tahun. Saya memulai usaha ini sebelumnya baru 2 tahunan ini. Menurut saya selain ini unik banget, dan di dunia kreatif, intinya yang berbau dengan custom, menyesuaikan permintaan pasar, itu akan bertahan sangat lama, karena bukan bisnis kita yang bukan pasar yang mengikuti kita, tapi kita yang bisa mengikuti permintaan pasar. Jadi itu sangat akan bertahan lama. Produk custom tentunya sangat jangka panjang, karena kita mengikuti permintaan customer seperti itu. Kalau basic sebelumnya saya malah sangat jauh, karena saya basicnya lulusan bahasa Inggris, dan setelah kuliah dulu saya sempat mengajar juga di salah satu SMK di Madura, dan itu kisaran 2 tahun saya ngajar di salah satu SMK di Madura. Ya tahu sendirilah sebagai guru wiyata yang notabene apalagi di sekolahan swasta seperti apa ya. Dan akhirnya saya memutuskan untuk keluar mencari pekerjaan baru. Pada saat itu tahun kisaran 2018, alhamdulillah saya diamanahi dan dipercaya sebagai admin salah satu travel umroh di Kediri. Pada waktu itu alhamdulillah berjalan sampai 2020. Karena kena pandemi, semua agent travel semua kena imbasnya, karena tidak bisa melakukan perjalanan kemanapun. Akhirnya saya memutuskan untuk resign lagi, baru belajar memulai bisnis ini seperti itu. Desainnya juga saya belajar autodidak, menyesuaikan kebutuhan bisnis saya seperti itu. Berhubung ini masih masa merintis, saya harus meminimalisir pengeluaran, termasuk sewa desainer seperti itu. Ya saya harus siap belajar seperti itu. Untuk kesulitan pertama dulu itu cara mempromosikan produk saya, memperkenalkan. Karena saya yakin produk saya ini sangat menarik untuk target market saya, itu akan perkaduan. Tentunya untuk anak-anak muda atau pengantin-pengantin baru yang mau ngasihkan ke istrinya seperti itu. Keyakinan saya itu di situ. Tapi saya kesulitan di promosinya, karena memang basic saya bukan IT, bukan programmer, bukan advertiser ya. Jadi saya ya harus mau nggak mau nekat belajar kepada berbagai guru, mulai bidang advertising. Terus kalau desain kan kita bisa belajar dari YouTube untuk menghemat biaya pengeluaran, ibaratnya kayak gitu.
nggak harus kita harus belajar ke seseorang, nggak. Kalau sekarang kan ilmu lebih mudah terbuka di YouTube, di Google, kita bisa belajar dari situ. Dan akhirnya saya tertarik untuk belajar Facebook Ads, Instagram, untuk memaksimalkan cara mempromosikan produk seperti itu. Lebih khususnya produk saya yang saat ini yang sangat dibutuhkan, cara promosinya itu sangat mempengaruhi penjualan. Ya mau tidak mau di era sekarang ya kita harus belajar Facebook Ads, cara beriklan seperti itu, ataupun kita endorse di beberapa influencer seperti itu. Kalau sebelum akhirnya memutuskan menekuni bisnis saat ini, saya sempat berbagai bidang saya jalankan, termasuk jualan sembako, dan akhirnya pun tutup karena memang marketnya itu minim sekali ya, karena memang cuma tetangga kanan kiri itu pun beberapa tetangga sudah ada yang jualan. jadi ya yang beli ya sangat terbatas. Sebenarnya modal itu bukan paling utama ya. Yang paling utama itu kita mau belajar dulu apa enggak. Kita berani fokus menekuni bisnis yang kita jalani enggak. Percuma kita punya modal besar tapi kita enggak fokus menjalani bisnis, ya hasilnya kurang maksimal, akhirnya ya nantinya modalnya akan hilang gitu aja kan gitu. Saya dulu waktu awal memang saya akui jual aset saya berupa logam mulia, karena memang saya yakin bisnis saya ini akan berkembang dan perlu butuh satu mesin laser ini. Jadi saya jual aset saya yang berupa logam mulia untuk beli satu mesin. Dulu pertama hanya satu mesin dulu, karena masih rintisan ya, dicoba juga potensinya seberapa besar seperti itu. Dan alhamdulillah selama 5 bulan berjalan sudah beli mesin satu lagi, akhirnya menambah satu mesin lagi karena memang permintaannya semakin nambah dan produksinya juga butuh kapasitas yang lebih ya tentunya. Akhirnya saya menyesuaikan persentase penjualan saat ini agar mempercepat proses pembuatan juga, karena sebaik apapun produk kita kalau tidak diimbangi dengan pelayanan yang baik, itu pun akan customer akan sulit atau enggan mau beli lagi seperti itu ya. Jadi kita sebaik mungkin pelayanannya itu kita maksimalkan. Mulai dari pembuatan desain kita harus konfirmasi dulu. Kalau customer fix baru kita berani cetak. Kalau customer ada revisi ya kita layani ada revisi. Selain itu agar mempercepat produksi juga, alhamdulillah sudah beli mesin satu lagi untuk mempercepat kapasitas produksi seperti itu. Kalau tanggapan dari keluarga, malah sebelumnya uang yang selama saya bekerja di perusahaan-perusahaan sebelumnya disuruh nabung aja biar punya pegangan, terus biar nggak hilang sia-sia katanya. Ada sebagian yang nyarankan di masa pandemi cari kerjaan dulu aja yang lebih aman, jangan karena mau jualan dikiranya itu di momen seperti itu semuanya nggak laku. Tapi mindset saya nekat sebenarnya, dan saya melihat peluang ini sangat besar karena memang pemainnya masih sangat minim, dan saya lihat itu
benar-benar unik ya. Jadi pada waktu itu juga saya beriktikad tidak ingin cari kerjaan lagi, capek lamar kerja, akhirnya berhenti cari kerja lagi, dan saya nggak ingin sampai tua dalam posisi cari kerjaan terus seperti itu ya. Dan akhirnya saya nekat mencoba mulai bisnis, belajar sesuatu yang baru, apalagi di era sekarang informasi pembelajaran itu jauh lebih mudah, lebih murah, karena di media Google, terus YouTube, kalau kita bisa manfaatin di situ aja sudah lumayan banyak ilmu, banyak insight yang kita dapatkan untuk modal mulai bisnis seperti itu. Kalau momen yang paling tidak bikin sangat terkesan ya pastinya momen yang sangat menyenangkan ya. Momen sangat menyenangkan itu di momen-momen hari besar ya. Contoh kayak Natal, terus hari besar Idul Fitri. Dan itu biasanya orang-orang pesannya lumayan banyak-banyak karena memang buat hampers, buat mungkin kalau di suatu institusi untuk karyawannya atau untuk keluarga besarnya, dan ini cocok banget nih untuk souvenir seperti itu. Ini kan bulan Desember kemarin ya, momen Natal itu banyak saudara kita dari Kristiani yang pesennya lumayan banyak-banyak karena memang sebagian buat saudara-saudaranya, buat karyawan-karyawannya yang punya karyawan, atau buat jamaahnya seperti itu. Paling banyak pernah satu orderan itu bisa mencapai 80 pieces. Kalau momen nggak enak itu pasti ada. Ya namanya jualan pasti ada momen enak. Kalau enaknya kan kayak gitu ya, pas dapat orderan banyak. Kalau nggak enaknya itu ya namanya customer kan nggak semuanya baik hati ya, kadang ada yang rewelnya janjinya mau transfer kalau barang sudah jadi, padahal ini produk custom. Nah, kita sudah buatkan desain, sudah fix, sudah kita cetakkan, ternyata malah kabur, nggak jadi transfer. Jadi ruginya 2 kali, rugi pembuatan desain dan proses cetak kayak gitu. Ya namanya customer ya wajar lah, di dunia bisnis nggak mungkin semuanya lancar terus. Kalau lancar terus ya mungkin saya sudah jadi miliarder. Ya tapi ya bagi saya kalau kendala-kendala seperti itu bumbunya orang kerja lah ibaratnya. Kalau masak tanpa gula garam itu rasanya kan hambar ya, kayak gitu. Kerja tanpa hambatan ya mungkin kayak kurang seru aja ya. Pasti ibaratnya bumbunya orang kerja lah kayak gitu saya anggap. Kalau rata-rata dalam 1 bulanan, 3 bulan terakhir ini ya, 3 bulanan terakhir ini antara 350 sampai 400-an pieces. Iya, emasnya per bulannya. Awal-awal jualan dulu 1 bulan bisa jual 50, alhamdulillah. Karena memang belum tahu caranya promosi. Terus masih tahap belajar juga. Apalagi dulu kan produknya masih ready stock aja ya, belum bisa custom kayak gitu. Dan ketertarikannya untuk customer kan lebih banyak di custom seperti itu. Ini saya beli langsung datang ke Surabaya di The Prince ya. Saya waktu itu sebelum beli konsultasi dulu sama beberapa karyawannya karena memang ini cocok banget buat usaha mengenai percetakan dengan bahan dasar akrilik seperti itu. Akhirnya
saya daripada ragu-ragu, terlalu lama berpikir juga nggak baik, nggak jalan-jalan. Akhirnya saya langsung datang ke kantornya The Prince. Di sana saya langsung diajarin cara mengoperasikan mesinnya. Jadi setelah beli saya bisa langsung produksi karena memang sudah dipandu oleh tim The Prince. Tahunnya The Prince dari iklan di YouTube. Karena saya kan beberapa sebelumnya cari referensi produk dan cari toko yang kredibel juga, terpercaya, yang mau bimbing cara penggunaannya juga. Mungkin di luaran sana ada banyak toko yang jualin mesin serupa, tapi apakah menjamin ada teknisinya, apakah jamin kalau ada kendala mau bantuin? Kan apalagi untuk pengusaha pemula sangat harus hati-hati ya, karena memang modal kita terbatas. Harus lebih baik ibaratnya walaupun mahal dikit gak apa-apa, yang penting ada garansi keamanan, tokonya kredibel. Seperti itu saya lebih lebih hemat di situ malahan. Coba bayangkan Anda dapat mesin lebih murah tapi nggak ada jaminannya, nggak ada teknisinya. Kalau rusak bingung, dan akhirnya beli lagi. Itu jatuhnya malah lebih mahal. Lebih baik kita beli di toko The Print yang lebih terpercaya, sudah disediakan teknisinya untuk memandu cara perawatan, cara penggunaan seperti itu. Saya rasa itu lebih aman untuk pengusaha-pengusaha pemula seperti itu. Untuk produk saya ini 3D night lamp ya, khusus untuk souvenir kado. Harganya paling murah 159-160-an lah. Kalau untuk model yang pakai custom jam itu 180. Untuk pemesanannya cukup mudah, kita model desain cukup kirimkan ke WA admin. Kalau mau request foto atau logo produk Anda, cukup kirimkan ke WA admin. Nanti admin akan memproses pembuatan desain. Setelah itu, setelah desain jadi, kami tidak langsung serta-merta cetak, tapi kita konfirmasikan ke customer dulu apakah desainnya sudah fix, ada revisi atau tidak. Kalau memang sudah fix, baru kami proses cetak. Karena kami di estetik kado ini mengutamakan kepuasan customer. Jadi kita pastikan desain yang diinginkan itu sangat-sangat sesuai seperti itu. Untuk bisa melihat katalog produk di estetik kado, bisa lihat di IG kami @estetik_kado. Untuk nomor adminnya 0811292612. Untuk alamat ini saya bertempat tinggal di Jalan Prajamukti RT 6 RW 1 Kota Kediri. Untuk gabung reseller sangat bisa, cukup hubungi di nomor admin tadi ya, di 0811292612. Untuk planning ke depan ini semoga ada rezeki lebih untuk beli mesin yang berkapasitas kurang lebih 1 meteran ya medianya. Jadi produksinya bisa lebih cepat, terus iklannya juga berani lebih saya gedein. Karena kenapa saya iklannya masih saya batasin, karena memang medianya masih terbatas. Jadi jangan berlebih-lebihan lah, karena mempengaruhi tingkat pelayanan customer seperti itu. Ya kita sesuaikan dengan kapasitas mesin juga seperti itu. Kalau harapan saya sebenarnya tentunya tidak berhenti di 3D night lamp ini aja ya. Untuk perkaduan itu kan sebenarnya sangat luas sekali.
Dan saya harap juga nantinya kalau ada rezeki juga bisa beli mesin di The Print yang berupa alat-alat percetakan yang bisa nyetak berbagai hal. Tentunya mulai dari kayak wallpaper, terus cetak di bahan stainless kayak gitu ya. Dan kalau ini kan sementara masih di bahan akrilik. Kedepannya saya pengen yang bisa buat grafir bahan besi atau stainless seperti itu. Karena bagaimanapun usaha itu kuncinya satu, inovasi produk. Kalau produknya cuma itu aja ya pasarnya akan menurun juga. Kita butuh inovasi baru seperti itu. Untuk teman-teman yang mau mulai bisnis, barangkali mau coba-coba, bisa gabung ke reseller kami dulu di @aesthetic_kado, bisa kunjungi di IG kami dulu atau langsung hubungi di admin di 0811 292 612. Atau kalau teman-teman sudah yakin langsung mau beli mesinnya, langsung hubungi ke The Print aja ya, karena The Print menurut saya sangat kredibel sekali, tentunya didampingi oleh teknisinya dan diajarin cara mengoperasikan sampai bisa seperti itu. Oke, terima kasih. The Print, buat usaha jadi mudah.